Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang tanggal 2 Mei 2021. Salam kasih penuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kelima. Kita diizinkan membangun peribadatan saat ini dalam kondisi sehat, penuh sukacita. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena kasih dan anugerah Allah yang selalu mengalir dalam kehidupan jemaatnya. Sebagai orang percaya, tentunya kita selalu taat dan mengikuti kehendaknya. Karena kasih Tuhan Yesus akan selalu memberikan yang terbaik untuk masa depan hidup kita. Kehendak Tuhan tidak menuntut kita harus cerdas, mampu, ataupun berani. Tetapi Tuhan menghendaki kita setia. Karena dengan setia kepada Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi berkat bagi orang banyak. Saudaraku yang terkasih, ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Mari kita masuk dalam peribadatan. Kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20. Kita pujikan baitnya yang pertama. Oh hari istirahat. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, berlibur hati salah. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Jemaat kasih Tuhan, mari kita masuk ibadah kita pada saat ini. Dan dengan segala kehendak hati, kita akan mengawalinya, kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Biarlah setiap kita mengaku, Allah Bapa kita adalah perancang agung atas kehidupan. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami menyembah dan bersujud. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini kita terima dari kitab Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-11. Yang dituliskan untuk kita, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 55, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semua
Jemaat kasih Tuhan, kita mengakui hidup kita sering tak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia adalah Allah yang mengasihi kita, tapi kita sering tidak mengasihi Dia. Dia adalah Allah yang memperhatikan kita, tapi kita tak memperhatikan Dia. Dia adalah Allah yang berkati hidup kita, tapi sering pula kita tidak bersyukur untuk apa yang sudah diberikannya. Mari kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa, supaya Allah sendiri berkenan memberikan pengampunan untuk kita. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Kasih setia, penyertaan dan pimpinan-Mu nyata. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati seluruh berkat-Mu. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk boleh merasakan akan pendampingan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga karena apa yang sudah Engkau berikan itu, kami boleh hidup, menjalani persekutuan kami, dan kami boleh mengalami kesukacitaan. Kami belajar untuk memuji dan mengagungkan Engkau, ya Allah, dengan apa yang sudah Engkau berikan itu. Sekalipun kami juga sadar betapa dalam hidup ini kami sering mengabaikan apa yang sesungguhnya telah Engkau berikan bagi kami. Engkau adalah Allah yang berkati kami, tapi kami sering tak mensyukuri apa yang menjadi berkat-Mu. Engkau adalah Allah yang peduli atas hidup kami, tapi kami sering tidak peduli dengan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami untuk Engkau, ya Tuhan. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam keterbatasan diri kami melihat diri kami sendiri, kami mengakui akan dosa, kesalahan, dan kelemahan yang ada dalam hidup kami. Dan dengan pengakuan itu pula, kami mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Supaya dengan pengampunan-Mu itu kami layak untuk menerima rahmat anugerah-Mu, dan untuk selanjutnya kami akan Engkau dorong terus dan terus semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya akan kebaikan-Mu, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah kami yang baik. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah kita adalah Sang Pengampun. Ia memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Efesus pasal yang kedua, ayat 13 dan 14, yang dituliskan untuk kita. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tak
Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mengawalinya di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Pimpinlah kami ketika kami, anak-anak-Mu ini membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Berkatilah kami, berikan kepada kami hati yang mendengar, supaya hanya karena apa yang boleh kami terima melalui firman-Mu ini, kami semakin dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami senantiasa membutuhkan firman-Mu, ya Allah, karena firman-Mu itu yang akan menjadi pelita untuk langkah hidup kami. Dunia yang meliputi kami adalah dunia yang ada dalam gelap. Kami senantiasa mendambakan terang firman-Mu itu nyata. Supaya kami anak-anak-Mu juga semakin hari dimampukan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu itu. Karena Tuhan, pada saat ini Engkau yang akan bersabda atas kami, kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Yang tertulis demikian. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabannya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah."
Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pernahkah kita mengamati seorang seniman yang sedang berkarya? Atau seorang seniman yang sedang bekerja? Pasti kita akan dibuat kagum dengan apa yang dikerjakannya. Pernah saya menyaksikan sebuah video seorang pelukis terkenal melukis di sebuah kanvas yang besar. Dia mulai mencoret-coret kanvas itu di sana dan di sini dengan detail-detail yang berbeda. Kadang dia menggunakan kuas yang kecil, kadang dia menggunakan kuas yang besar. Dia kadang memberikan warna yang mencolok di satu sisi tetapi juga warna yang lembut di sisi yang lain. Kadang dia membuat garis lurus, membuat pula garis lengkung, membuat kotak, membuat lingkaran, membuat garis tak beraturan. Kadang dia sangat lembut mencoretkan kuasnya di atas kanvas. Tapi kadang pula dengan sangat kasar, seolah dia sedang marah mencoretkan kuasnya di atas kanvas. Memang saudara-saudara, awalnya tak tahu apa yang sebenarnya digambarnya atau dilukisnya. Tapi makin lama itu makin tampak jelas bahwa yang digambarnya itu adalah sebuah keramaian kota. Ketika lukisan itu benar-benar selesai, tampaklah pemandangan sebuah kota dengan segala detail kehidupan kota yang sibuk dan ramai. Sungguh saudara-saudara, sebuah pemandangan kota yang hidup. Sebuah pemandangan kota yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada dasarnya, seorang seniman itu adalah seorang yang secara sengaja, entah itu menyusun, menggabungkan, membentuk, membangun, memilah, menambah, mengurangi untuk mewujudkan suatu karya tertentu. Dan kita boleh mengatakan karya itu adalah pasti karya yang indah. Indah untuk dinikmati, dalam pengertian dilihat, didengar, dirasa, diraba, dihirup. Sehingga karena karya itu kita bilang, oh ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Ini sebuah karya yang besar. Dari seorang yang disebut dengan seniman itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tidakkah kita juga memahami bahwa Tuhan itu juga bekerja, Tuhan itu juga berkarya seperti seorang seniman. Bahkan kita boleh mengatakan bahwa Tuhan itu adalah seniman paling besar, seniman paling agung atas kehidupan manusia, kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara. Tuhan bekerja, menggabungkan,
mempertemukan berbagai macam manusia dari berbagai macam tempat, keadaan, bahkan berbagai macam fenomen alam menjadi sebuah peristiwa yang bermakna dalam dan peristiwa yang tidak terulang. Sebuah peristiwa yang mengagumkan, sebuah karya yang sungguh-sungguh indah. Mari saudara-saudara perhatikanlah bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup manusia melalui peristiwa yang terjadi di Samaria, seperti bacaan kita hari ini. Allah itu bekerja melalui Filipus menjangkau petobat baru, seorang sida-sida dari Ethiopia. Itu yang diungkapkan kepada kita. Mari perhatikanlah saudara-saudara bagaimana pertobatan yang untuk saat itu seolah-olah tidak terbayangkan itu bisa terjadi. Bayangkanlah saudara-saudara, seolah-olah pertobatan itu tidak mungkin bisa terjadi. Mengapa? Mengapa saya katakan seperti itu saudara-saudara? Karena sebenarnya di situ kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa tahu ada banyak kendala di dalamnya. Yang pertama saudara-saudara, itu ada kendala jarak. Ingat bahwa petobat ini adalah seorang Ethiopia yang secara geografis Ethiopia itu jauh dari Palestina. Dua tempat ini dipisahkan oleh gurun, dipisahkan oleh lembah, dipisahkan oleh gunung, dipisahkan oleh lautan. Sebuah tempat yang satu dengan yang lainnya itu berjauhan. Ini saya katakan sebagai kendala jarak. Karena orang itu, sida-sida itu adalah sida-sida dari Ethiopia. Yang kedua, saudara-saudara, kendala sosial. Petobat baru itu adalah seorang pejabat pemerintah. Dia adalah seorang sida-sida. Dia adalah seorang menteri keuangan dari sebuah negeri besar, Ethiopia. Sementara kita tahu, saudara-saudara, orang-orang Kristen awal itu adalah orang-orang yang sederhana. Orang-orang kecil, mereka bukan orang-orang yang memiliki kedudukan seperti halnya sida-sida ini. Itu kendala kedua. Kendala ketiga, saudara-saudara, adalah kendala agama dan budaya. Mari kita bayangkan bahwa orang ini, petobat ini adalah orang asing, bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi. Sementara kita tahu bahwa kekristenan, ya, agama Kristen, itu lahir dari rahim keyahudian, kalau kita boleh mengatakan seperti itu. Yang diinjili pertama-tama adalah orang-orang Yahudi. Tak terbayangkan saudara-saudara orang-orang dari Ethiopia yang jauh di seberang sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mengingat kendala-kendala itu rasanya mustahil. Pada saat itu, ada seorang sida-sida, seorang pejabat tinggi pemerintah dari Afrika, seorang asing yang tinggal jauh dari Palestina, itu mengenal Yesus dan kemudian dibaptis. Rasanya tak mungkin, saudara-saudara. Namun apa yang tampak tak mungkin ini, saudara-saudara, namun apa yang nampak mustahil ini, justru inilah yang terjadi. Dan kita boleh mengatakan inilah pekerjaan Allah. Inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dialah sang seniman agung atas kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari renungkanlah bagaimana Allah berkarya dalam peristiwa ini. Bagaimana seorang seniman agung itu menciptakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Sida-sida ini adalah seorang pejabat negara yang tentunya memiliki kapasitas untuk pergi ke luar negeri. Baik karena dia memiliki uang, atau karena kekayaannya, atau karena kedudukannya sebagai menteri keuangan.
Jadi secara jelas, narasi yang disampaikan kepada kita, narasi kisah para rasul ini menceritakan bahwa Tuhanlah yang mengatur sida-sida itu untuk datang ke Palestina. Jadi tidak perlu pengkabaran Injil ke sana, artinya ke Afrika pada saat itu. Sida-sida itu yang datang ke Yerusalem. Mengapa dia datang ke Yerusalem? Karena dia adalah seorang asing. Sekali lagi, dia adalah seorang asing yang memiliki rasa simpati, bahkan dia menjadi penganut dari agama Yahudi atau keyahudian. Oleh karena itu setiap tahun dia datang ke Yerusalem. Dia datang beribadah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Setiap tahun dia datang. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Allah itu telah mengatur sida-sida itu untuk belajar tentang Allah dalam agama Yahudi, dan Allah pula yang mengaturnya untuk apa? Untuk datang ke Palestina, untuk datang ke Yerusalem. Lalu bagaimana dengan kitab Yesaya yang pada saat itu dibaca oleh sida-sida itu? Apakah ini sebuah kebetulan, saudara-saudara? Tampaknya tidak. Sebab pada saat itu saudara-saudara, dia sedang membaca, dan apa yang dibaca itu sampai pada nat yang berbicara tentang hamba yang menderita. Dan dia sedang bertanya tentang siapakah sebenarnya hamba yang menderita itu. Di dalam ayat yang ke-34 dikatakan kepada kita, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi yang berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Ini yang ditegaskan oleh sida-sida itu. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi yang berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Dan jawaban atas pertanyaan inilah saudara-saudara yang nantinya akan membawa pada pengenalan dan penerimaan tentang Yesus dari sida-sida Ethiopia ini. Tapi sekarang siapa yang akan menjawab pertanyaan itu? Karena harus ada orang yang memberi jawab tentang siapakah hamba yang menderita itu. Karena itu menjadi pergumulan dari sida-sida itu. Oleh karena itu saudara-saudara, dia membutuhkan seorang yang bisa menerangkan, seorang yang bisa membimbing, seorang yang bisa menjawab pertanyaan yang menjadi pergumulannya pada saat itu. Nah, terhadap persoalan ini saudara-saudara, Tuhan mengaturnya pula. Kepada Filipus yang sedang berada di wilayah Samaria, Tuhan berkata melalui malaikatnya. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan kepada kita, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Itu yang diungkapkan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Gaza itu adalah wilayah pantai yang termasuk wilayah Samaria. Sida-sida itu sedang dalam perjalanan dari Yerusalem itu menuju pantai Gaza, di mana dia akan segera menyeberang kembali untuk sampai ke tempat tinggalnya di Ethiopia. Dan Tuhan mengaturnya supaya apa? Supaya Filipus menjumpai sida-sida itu di tengah perjalanan sebelum ia benar-benar pulang ke Ethiopia. Dan Filipus datang menjalankan tugas itu dan segera pergi setelah tugas itu selesai. Dan kita boleh mengatakan saudara-saudara, betapa mengagumkannya peristiwa ini. Seorang petinggi kerajaan duduk satu kereta dengan seorang yang sederhana. Pada saat itu Injil diberitakan, Yesus diwartakan, dan hati sida-sida itu percaya dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Sida-sida itu menerima Yesus dengan sukacita.
Tidak kita pahami, saudara-saudara, ini adalah sebuah kebenaran teologis dari apa yang menjadi tema ibadah kita tadi. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itulah kebenaran yang kita temukan dalam peristiwa ketika Sida-Sida itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya menuju pantai. Perjalanan menuju Gaza dari Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Peristiwa ini menuntun kita untuk dengan jujur mengakui betapa luar biasanya karya agung sang seniman kehidupan itu. Betapa mengagumkannya karya Allah itu, saudara-saudara. Dia menggabungkan, dia mempertemukan, dia menempatkan, dia membawa dan meletakkan manusia yang berbeda dalam situasi kehidupan yang berbeda, pergumulan yang berbeda, hasrat hati yang berbeda, untuk menciptakan sebuah peristiwa yang telah dirancangnya dengan cermat. Jadi seolah-olah, saudara-saudara, tidak ada detail yang sekecil apapun itu salah. Semua detail yang terjadi dalam peristiwa itu dipakai Allah untuk melayani Dia. Demi apa? Demi Injilnya yang diwartakan kepada orang Afrika ini, dan kemudian orang Afrika ini membawa Injilnya ke Afrika. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari dengan jujur kita mengakui bahwa Tuhan itu seniman agung atas kehidupan kita. Kalau Dia adalah seniman agung atas kehidupan kita, tetaplah fokus. Hidup hanya kepada Tuhan. Jangan disibukkan dengan kecemasan-kecemasan kita. Jangan disibukkan diri kita ini dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ingatlah, Dia pasti punya rancangan untuk kehidupan kita. Karena Dia adalah sang seniman hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan itu akan menciptakan mahakarya yang indah untuk kehidupan kita. Itulah yang harus kita akui dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah seniman agung atas kehidupan kita. Jangan pula biarkan keadaan yang sekarang ini terjadi itu mendikte masa depan kita. Jangan biarkan itu terjadi, saudara-saudara. Karena kita percaya di balik semua keadaan yang saat ini terjadi, sebenarnya Tuhan itu tetap memegang kendali atas hidup kita. Pasti ada jalan, pasti ada kesempatan. Karena di situ Allah akan menyatakan karyanya. Demikian pula saudara-saudara, jangan mengeluh. Banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Karena di saat tersulit pun dalam kehidupan kita ini Tuhan akan berkarya. Dan mari kita ingat bahwa pekerjaan Tuhan, sang seniman kehidupan itu adalah pekerjaan yang tuntas. Pekerjaan yang selesai, pekerjaan yang sempurna. Sebagaimana Dia menciptakan dunia dengan segala keindahannya. Dan ketika dunia sudah selesai diciptakan, Tuhan melihat bahwa semuanya yang diciptakan itu adalah baik. Bahkan peristiwa ketika Tuhan Yesus yang berkarya untuk keselamatan dunia ini, karya itu pun juga karya yang selesai, karya yang tuntas, karya yang sempurna. Dunia diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jika kita percaya Allah, sekali lagi, jika kita percaya kepada Allah, maka percayalah juga cara Allah bekerja untuk hidup kita. Biar semua jalan hidup kita terjadi menurut kehendak-Nya. Biarkanlah hidup kita itu hanya ada dalam genggaman tangan-Nya, karena Dia adalah sang pelukis agung atas kehidupan kita. Dan percayalah hidup kita pasti ada dalam keindahan jika ada dalam tangan dan caranya. Amin. Saat teduh untuk kita.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, mari kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Satu persembahan pujian dari anak gulang dengan judul Nyanyian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
segalanya bagiku. Bersama-sama kita angkat syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kembali kami anak-anak menghampiri tatamu, kami mengucapkan syukur untuk kerja indahmu yang sudah Engkau nyatakan bagi hidup kami. Engkau adalah Allah yang telah mempersekutukan kami. Engkau adalah Allah yang telah menyatukan kami dalam satu keluarga kami, ataupun ke keluarga besar, persekutuan kami, Gereja Kristen Jawitan, Jemaat Malang. Kami boleh menikmati persekutuan kami hanya karena karyamu, dan kami boleh bertumbuh melalui persekutuan ini. Melalui persekutuan ini kami belajar untuk memuji dan mengagungkan Engkau, melalui persekutuan ini kami belajar untuk menyembah Engkau ya Tuhan, dan biarkan apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sarana bagi kami untuk terus mengingat apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami lakukan, itu semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan bagi kami melalui persekutuan ini. Perkenankan pada saat ini kami mengangkat syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJW Malang, Tuhan yang akan senantiasa memberkatinya. Engkau yang akan berkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat-Mu. Pelayanan yang dilakukan oleh penatua dan diaken, oleh badan-badan membantu, dan setiap orang, setiap pribadi yang menjadi warga jemaat-Mu, yang tergerak hatinya untuk melayani Engkau dengan berbagai macam cara melalui kehidupan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan di GKJW Malang ini. Mampukan kami untuk terus menghayati bahwa Engkau adalah Allah yang memanggil kami supaya kami belajar dan terus belajar melayani Engkau. Oleh karena itu biarkanlah apa yang kami lakukan melalui pelayanan ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah seniman agung atas kehidupan kami yang senantiasa juga akan membawa kami untuk boleh melakukan yang terbaik. Sebagaimana Engkau sendiri adalah Allah yang terlibat menata hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan jemaat kami. Perkenankan kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak Tuhan, baik yang masih kecil, masih remaja, ataupun juga yang sedang beranjak dewasa. Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang akan senantiasa memimpin dalam kehidupan anak-anak kami, yang ada dalam pengasuhan, dalam pendidikan, dan dalam pekerjaan, supaya mereka semua tetap boleh mengalami dan merasakan akan berkat Tuhan yang besar atas hidupnya. Berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini ada dalam sakit. Kami mengingat Ibu Rini, kami itu mengingat Bu Tiah, kami mengingat Bapak Danin, kami mengingat Bapak Waloyo, Ibu Dwi, Bapak Seco Winoto, Bapak Satono, dan mungkin ada banyak lagi saudara-saudara kami yang lain yang kami tak menyebutnya satu persatu. Mereka ini adalah saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan, mereka saudara-saudara kami yang ada dalam sakit. Tolonglah ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa mendampingi, Engkau yang akan melawat, Engkau juga yang akan berikan kekuatan, dan Engkau ya Allah yang akan berikan pengharapan atas hidupnya. Kami membawa dalam doa supaya Engkau menyembuhkannya ya Allah, Engkau memulihkannya, supaya hanya karena kasih, setia, penyertaan, dan pimpinan-Mu, saudara kami semuanya akan kembali mendapatkan pemulihan yang dari Engkau. Kami juga berdoa pada saat ini saudara kami yang ada dalam pergumulan karena pekerjaannya, Tuhan yang menolong dan menyertainya. Biarkanlah saudara kami yang bergumul dalam pekerjaannya ini pada akhirnya juga boleh menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah melepaskan
diri dari kehidupannya, sehingga saudara kami juga boleh akan merasakan pertolongan Tuhan dalam pekerjaannya itu. Kami juga berdoa saudara kami yang pada saat ini terbelenggu oleh roh-roh dunia, roh-roh kegelapan, roh-roh yang menghimpit kehidupannya, supaya mereka boleh mendapatkan kemerdekaan Kristus, boleh hidup, dan hidupnya akan hanya tertuju kepada Kristus, karena Engkau sendiri adalah Allah yang memberikan kemerdekaan. Berdoa pula untuk saudara kami yang pada saat ini sungguh-sungguh bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan relasinya yang tidak baik satu dengan yang lain. Tolonglah ya Tuhan, mampukan mereka untuk bisa keluar dari pergumulan ini. Lebih-lebih mereka yang ada dalam kegelapan hati, mereka yang tidak tahu arah jalan hidup, Tuhan yang akan mengarahkan hanya melalui pertolongan Allah dalam karya Roh Kudus, supaya mereka pada akhirnya juga tahu dan mengerti jalan hidup yang harus tempuhnya, hidup ke arah Kristus. Untuk pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, bahkan dunia ini, yang sampai hari ini belum berakhir, ya Allah, Tuhan yang akan terlibat di dalamnya. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang besar yang akan turut menyelesaikan persoalan besar ini, sehingga pada akhirnya kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah Sang Pemberi kehidupan yang menjaga hidup kami. Bangsa dan negara kami juga serahkan kepada Tuhan. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, supaya mereka boleh mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan berikanlah kepada setiap kami yang menjadi warga negara negeri ini untuk memberikan kontribusi positif untuk kehidupan negeri ini, sehingga negeri ini pun juga tetap boleh merasakan damai dan sejahtera Tuhan. Mereka yang pada saat ini ada dalam keterpurukan karena bencana alam di berbagai macam belahan dunia dan negeri ini, bahkan saudara kami yang ada di Malang Selatan, saudara kami yang ada di NTT, ataupun di tempat yang lain, kami serahkan kepada Tuhan supaya mereka tidak kehilangan harap hidupnya. Kami percaya ya Allah, Engkau adalah Sang Seniman Agung atas kehidupan, yang pasti juga akan merancangkan berbagai macam peristiwa yang ada ini menjadi sebuah peristiwa besar yang melayani Tuhan, sebuah peristiwa yang indah, yang itu menjadi rancangan Tuhan. Bapak perkenankan pula pada saat kami berdoa secara khusus untuk Yayasan Badan Pendidikan Kristen JBPK GKJW yang pada tahun ini, pada bulan ini, pada minggu ini boleh merayakan ulang tahunnya. Tuhan sendiri juga akan senantiasa menopang, Tuhan menyertai, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada yayasan ini untuk kembali boleh bangkit, boleh hidup hanya karena pertolongan Tuhan. Dan mampukan kami, setiap pribadi, untuk terus membawanya dalam doa, membawanya dalam kehidupan kami untuk senantiasa percaya bahwa apapun juga yang terjadi, sesungguhnya di situ Engkau tak pernah meninggalkannya. Bapa di sorga, kami mengakui akan keterbatasan doa kami. Engkau adalah Allah yang akan menyempurnakan doa kami sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sungguh kebahagiaan bagi setiap kita orang percaya yang setia kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang tiada batas, kita dapat menikmati indahnya sinar matahari pagi, sejuknya angin sepoi-sepoi di senja hari, tidur nyenyak di malam hari. Saudaraku, kasih Tuhan sungguh lembut nan abadi, bagaikan harumnya bunga yang tidak pernah berhenti. Sebagai umat yang setia, mari kita bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada-Nya. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 34 yang tertulis demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 242. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga menghadapku. Bertenteram, ku nikmati penuh, cara Tuhan Bapak Ibu Jemaat, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak berujung. Kasih-Mu yang selalu menghiasi setiap hidup kami. Kasih-Mu yang selalu memancarkan sinar bak mentari pagi. Kasih-Mu yang selalu menyejukkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah-Mu ini. Sehingga kami saat ini boleh bersuka cita dengan apa yang ada dalam kebahagiaan hidup kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, saat ini kami menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami, walaupun nilainya tidak sebanding dengan kasih setia Tuhan yang begitu agung. Tolong Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar menjadi karunia yang hidup dan mencukupi kebutuhan pelayanan kasih di gereja kami, sehingga kerajaan Tuhan semakin diluaskan. Berkati setiap pribadi yang telah menyerahkan persembahan, baik persembahan materi, persembahan tenaga, pikiran, dan semangat pelayanan, agar mereka pun boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Begitu pula bagi para pengelola persembahan, kiranya Tuhan curahkan roh hikmat dan kebijaksanaan, dan rasa takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih atas nasihat-Mu, bimbingan-Mu melalui firman yang sudah kami dengarkan bersama.
Kiranya Tuhan berkati agar firman-Mu tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi setiap kami yang melakukannya. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami mohon. Haleluya, amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Ingatlah bahwa engkau diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Sebagaimana sida-sida dari Ethiopia pada akhirnya dia diutus untuk mewartakan Injilnya. Biarkanlah hidup kita juga seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan terus dan terus mewartakan Injilnya. Hitung Jemaat 427 bait yang ketiga. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, keselamatan, kekuatan, kesentosaan, beserta dengan saudara-saudara jemaatnya, saat ini dan selamanya. Amin. Ke